Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin. Pada buku yang pertama, bab yang kelima, yang berjudul The Knowledge of God Displayed in the Public and Constant Government of the Universe. Calvin membuka bab kelima ini dengan menegaskan bahwa alam semesta adalah teater kemuliaan Allah. Melalui penciptaan, Allah menyingkapkan dirinya dengan begitu jelas, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengenalnya. Langit, bumi, dan seluruh ciptaan menjadi cermin yang memantulkan kebijaksanaan, kuasa, dan kebaikan Allah. Mazmur 19 ayat 2 menjadi dasar pemikirannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bagi Calvin, seluruh ciptaan adalah panggung ilahi, Theatrum Gloriae Dei, tempat manusia seharusnya mengenal dan memuji Sang Pencipta. Calvin menegaskan bahwa Allah tidak hanya menampakkan diri dalam ciptaan sekali untuk selamanya, tetapi terus-menerus memelihara dunia dengan kuasanya. Pengetahuan tentang Allah tidak berhenti pada tindakan penciptaan, tetapi juga meliputi penyelenggaraan ilahi, Providentia Dei. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik besar maupun kecil, berada di bawah pengaturannya. Calvin menolak pandangan deistik yang menganggap Allah menciptakan dunia lalu membiarkannya berjalan sendiri. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa Allah tetap aktif dalam setiap proses kehidupan, dari gerakan bintang hingga tumbuhnya bunga di padang. Calvin kemudian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang alam melalui ciptaan dapat diakses oleh semua orang, baik orang beriman maupun yang tidak beriman, dapat melihat keteraturan, keindahan, dan kebesaran ciptaan. Namun hanya orang yang hatinya diterangi oleh iman dapat mengenali bahwa semua itu berasal dari Allah. Calvin mengutip Roma 1 ayat 20, sebab sifat-sifatnya yang tidak kelihatan, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, nyata dari karyanya sejak dunia diciptakan. Dengan demikian, ciptaan menjadi saksi universal tentang keberadaan dan sifat Allah, meski dosa membuat manusia buta terhadap kesaksian itu. Calvin mengakui bahwa bukti tentang Allah dalam ciptaan begitu melimpah, sehingga setiap manusia seharusnya sadar akan kehadirannya. Keajaiban alam, keteraturan kosmos, dan keberlangsungan kehidupan adalah bukti konkret dari kebijaksanaan dan kebaikan Allah. Namun ironisnya, manusia justru menggunakan pengetahuan ini untuk membenarkan dirinya atau menyimpang ke arah penyembahan berhala. Keindahan ciptaan seharusnya menuntun manusia kepada Sang Pencipta. Tetapi karena dosa, ia berhenti pada ciptaan itu sendiri. Manusia menikmati hasil karya Allah, tetapi menolak untuk memuliakan Dia sebagai pencipta. Calvin menegaskan bahwa ciptaan tidak hanya menunjukkan kuasa Allah, tetapi juga kasih dan pemeliharaannya. Allah bukan hanya pencipta yang jauh, tetapi juga Bapa yang baik, yang mengatur segala sesuatu demi kebaikan ciptaannya. Pengetahuan ini seharusnya membangkitkan rasa syukur, kerendahan hati, dan kepercayaan kepada Allah. Ketika manusia melihat bagaimana alam diciptakan dan diatur dengan harmoni, ia seharusnya memahami bahwa kehidupannya juga berada di bawah penyelenggaraan Allah yang sama. Maka mengenal Allah dalam ciptaan berarti hidup dalam kesadaran akan kehadiran dan pemeliharaannya setiap hari. Calvin menyoroti bahwa kehidupan, meskipun tanda-tanda penyataan Allah di dalam alam begitu jelas, hati manusia tetap keras dan buta. Mereka melihat keindahan ciptaan tetapi tidak memuji Sang Pencipta. Ia mengutip para filsuf dan penyair yang memuji alam namun tanpa mengakui Allah yang sejati.
Menurut Calvin, inilah bukti bahwa akal manusia telah rusak oleh dosa-dosa. Dia dapat mengenali keagungan ciptaan, tetapi gagal mengarahkan pengenalannya kepada sumbernya. Kebutaan ini bukan disebabkan oleh kurangnya bukti, melainkan oleh keengganan rohani untuk tunduk kepada Allah. Calvin juga menekankan bahwa pengenalan terhadap Allah melalui ciptaan tidak cukup untuk membawa manusia kepada keselamatan. Ciptaan memang menyingkapkan keberadaan dan kemuliaan Allah, tetapi tidak menyatakan kehendaknya yang menyelamatkan. Tanpa wahyu khusus dalam firman Tuhan, manusia hanya mengetahui Allah sebagai hakim, bukan sebagai Bapa yang penuh kasih. Maka pengetahuan melalui ciptaan harus disempurnakan oleh penyataan Allah dalam kitab suci, agar manusia mengenal Allah bukan hanya dalam kekuasaannya, tetapi juga dalam kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Pada bagian penutup, Calvin mengajak umat percaya untuk melihat alam sebagai sarana ibadah, bukan sekedar objek pengetahuan, yang menegaskan bahwa setiap ciptaan adalah undangan untuk memuliakan Allah. Langit yang membentang, gunung yang megah, dan keajaiban kehidupan sehari-hari, semuanya berbicara tentang kasih dan kuasa Allah. Orang percaya yang beriman seharusnya membaca kitab alam dengan hati yang bersyukur. Namun hanya firman Allah yang memberi kacamata iman untuk membaca dan menafsirkan ciptaan dengan benar, sehingga manusia dapat mengenal Allah dengan kerendahan hati dan rasa kagum yang benar. Secara teologis, Calvin menegaskan bahwa penciptaan dan pemeliharaan Allah merupakan bentuk penyataan umum, revelatio generalis, yang meneguhkan kebesaran dan kebaikannya. Dunia adalah teater kemuliaan Allah, Theatrum Gloriae Dei, di mana setiap bagian dari ciptaan menjadi saksi tentang dirinya. Namun pengetahuan ini bersifat terbatas. Ia cukup untuk menghukum manusia yang menolak kebenaran, tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan. Karena itu Calvin menggabungkan doktrin penyataan umum dengan doktrin penyataan khusus, revelatio specialis. Hanya melalui firman Tuhan dan karya Roh Kudus, manusia mengenal Allah sebagai penebus. Dengan demikian, teologi Calvin menegaskan keterpaduan antara kosmologi dan soteriologi. Allah yang mencipta dunia adalah juga Allah yang menebus di dalam Kristus. Pemikiran Calvin ini memiliki implikasi besar bagi etika iman dan pendidikan Kristen masa kini. Dalam dunia yang semakin sekuler dan mekanistik, Calvin mengingatkan bahwa ciptaan bukanlah sistem tertutup yang berjalan tanpa Allah, melainkan karya yang terus dipelihara oleh Sang Pencipta. Implementasinya tampak dalam pengembangan ekoteologi reform dan spiritualitas yang memandang alam sebagai sarana penyataan Allah. Dalam pendidikan, guru Kristen dipanggil untuk menolong peserta didik membaca alam dengan iman, melihat keindahan dan keteraturan dunia sebagai tanda kasih dan hikmat. Dalam kehidupan iman, prinsip ini menumbuhkan sikap hormat terhadap ciptaan, rasa syukur dalam pemeliharaan Allah, dan dorongan untuk memuliakan Dia melalui perawatan terhadap dunia yang telah Ia percayakan kepada manusia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bagian bab yang kelima ini memberikan suatu tuntunan untuk kita menghargai Allah yang telah mencipta dan memelihara alam ini dengan menjalankan segala mandat yang diperintahkan Tuhan, yaitu memelihara bumi dan segala isinya. Namun, apa upaya kita tentang hal itu hanya mungkin kalau saya dan saudara sudah berada di dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah. Dan hanya melalui Kristus yang sudah menebus kita, saya dan saudara bisa menikmati dan mengalami sendiri bagaimana pemeliharaan Tuhan atas alam, bumi, dan segala isinya sebagai perwujudan ibadah kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.